Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Jadi kejadian ini sekitar tahun 2018, waktu gue masih sering bolak-balik kerja keluar kota. Jalur yang gue lewati itu bukan jalan tol besar, tapi jalan antar kabupaten yang lumayan sepi kalau udah lewat jam 9 malam. Di sepanjang jalan itu sebenarnya ada beberapa warung kecil buat supir truk atau orang yang lagi perjalanan jauh. Tapi kebanyakan tutup paling lambat jam 10 atau 11. Nah, ada satu warung yang beda sendiri. Orang-orang sekitar nyebutnya cuma warung ujung tikungan, karena memang posisinya tepat di tikungan panjang sebelum masuk hutan kecil yang jaraknya sekitar 2 km. Yang bikin warung itu beda bukan makanannya. Makanannya biasa aja, Indomie, kopi sachet, gorengan, nasi bungkus. Yang bikin beda adalah jam bukanya. Warung itu nggak pernah tutup. Gue awalnya nggak terlalu peduli, sampai suatu malam gue lewat jam hampir 1 pagi. Hujan deras banget waktu itu. Jalanan licin, jarak pandang pendek. Gue mikir buat berhenti sebentar karena kepala udah berat dan mata mulai perih. Semua warung lain di sepanjang jalan itu tutup. Lampu pun mati dan gerobak ditutup terpal. Tapi warung di ujung tikungan itu terang. Bukan cuma terang biasa. Terangnya stabil. Nggak kedip-kedip walau hujan deras dan angin kencang. Gue parkir motor di depannya. Di dalam ada satu bapak tua duduk di balik meja kayu. Umurnya mungkin sekitar 60 atau lebih. Rambutnya putih semua, tapi badannya tegap. Tatapannya tenang banget. Beliau cuma angkat kepala sedikit waktu gue masuk. "Mau apa?" tanyanya pelan. Suaranya biasa aja, gak berat, gak aneh. Justru terlalu biasa. Gue pesan kopi hitam dan mie rebus. Duduk di bangku panjang kayu. Suasananya sepi banget. Hujan masih turun di luar. Tapi anehnya, suara hujan kayak nggak terlalu kedengeran di dalam warung itu. Gue perhatiin sekitar. Rak mie instan rapi banget. Nggak ada debu. Kompor minyak nyala stabil. Lampu bohlam kuning menggantung di atas meja. "Pak, ini bukannya 24 jam ya?" Gue nanya santai. Beliau angguk pelan. "Dari dulu, nggak pernah tutup. Kalau saya tutup, yang lain gak bisa berhenti." Jawaban itu bikin gue agak bingung. "Maksudnya, Pak?" Beliau cuma senyum tipis, gak jawab lagi. Gue pikir mungkin maksudnya supir-supir truk butuh tempat istirahat. Gue gak terlalu mikirin. Tapi ada satu hal kecil yang gue sadar waktu mau bayar. Gue ambil dompet. Beliau langsung bilang, "Sudah." "Saya belum bayar, Pak." "Sudah." Gue nengok ke meja. Kopi habis, mie habis. Tapi gue nggak pernah naruh uang. Gue pikir mungkin beliau bercanda. Gue tetap naruh uang di meja. Beliau nggak ambil. Cuma bilang satu kalimat yang sampai sekarang masih gue ingat jelas. Datangnya sudah dicatat. Gue pulang malam itu dengan perasaan yang nggak bisa gue jelasin. Bukan takut, tapi kayak ada sesuatu yang belum gue pahami. Besoknya gue cerita ke teman kantor yang asli daerah situ. Dia langsung diam. Terus nanya pelan, "Lo mampir ke warung yang di tikungan sebelum hutan itu?" Gue angguk. Dia cuma jawab satu kalimat, "Itu bukan warung biasa." Jadi setelah gue cerita ke teman kantor gue soal warung itu, dia langsung kelihatan beda. Namanya Rudy, orang asli daerah situ. Lahir dan besar gak jauh dari jalan yang gue lewati itu. "Lo serius mampir di situ?" Dia nanya lagi, kayak mau mastiin. "Iya, kenapa emang?"
Rudy nggak langsung jawab. Dia cuma nengok ke arah luar jendela kantor, terus balik lagi ke gue. Orang sini jarang ada yang beli di situ. Kenapa? Makanannya nggak enak? Bukan. Terus? Dia tarik nafas pelan, lalu ngomong pelan juga. Yang mampir ke situ biasanya orang lewat, bukan orang sini. Kalimat itu kedengeran biasa, tapi ada nada yang nggak enak. Kayak ada sesuatu yang dia tahan buat nggak diceritain. Gue coba santaiin suasana. Ya mungkin karena lokasinya di tikungan, jauh dari pemukiman. Rudy galeng pelan. Warung itu udah ada dari gue kecil. Dulu bokap gue juga cerita hal yang sama. Cerita apa? Kalau warung itu nggak pernah tutup. Bahkan waktu listrik satu kecamatan mati, cuma warung itu yang masih nyala. Nah, di situ gue mulai merinding dikit. Karena waktu gue mampir, hujan deras banget. Angin juga kencang. Tapi lampu di warung itu stabil banget. Nggak kedip sama sekali. Ya mungkin pakai genset. Gue masih coba rasional. Rudy cuma senyum tipis. Lo lihat gensetnya? Gue diam. Karena memang gue nggak lihat apa-apa selain kompor minyak dan satu bohlam kuning. Siangnya gue kerja seperti biasa. Tapi entah kenapa pikiran gue terus balik ke kalimat bapak tua itu. Datangnya sudah dicatat. Dicatat di mana? Dan oleh siapa? Malam itu gue harus balik lagi lewat jalur yang sama. Sebenarnya gue bisa ambil jalan lain, tapi entah kenapa gue pilih jalur itu lagi. Mungkin karena penasaran, atau mungkin karena gue ngerasa belum selesai. Jam hampir 11 malam, waktu gue sampai di tikungan itu. Jalanan lebih sepi dari kemarin. Gak ada hujan, tapi suasananya tetap hening. Dan dari kejauhan, warung itu masih terang. Sama seperti malam sebelumnya. Gue parkir lagi. Bapak tua itu masih duduk di tempat yang sama. Posisi yang sama. Seolah-olah sejak kemarin dia gak pernah pindah. Beliau ngangkat kepala sedikit waktu gue masuk. Kopi lagi? Tanyanya pelan. Gue belum ngomong apa-apa. Iya pak. Jawab gue refleks. Beliau langsung berdiri, nyiapin air panas. Gue duduk di bangku kayu yang sama. Kali ini gue lebih merhatiin sekitar. Dinding kayu warung itu bersih banget. Gak ada sarang laba-laba, gak ada debu tebal. Padahal posisinya di pinggir hutan kecil. Pak, sepi ya? Gue coba buka obrolan. Kalau sudah lewat, memang sepi. Jawabnya. Lewat apa pak? Beliau gak jawab. Cuma naruh gelas kopi di depan gue. Yang mampir di sini nggak banyak, tapi selalu ada. Kalimat itu bikin gue merinding tipis. Nggak serem, tapi ada tekanan aneh. Gue minum kopi pelan. Rasanya biasa aja, nggak ada yang aneh. Tapi tiap gue nengok ke arah luar warung, rasanya jalanan itu makin gelap dari yang seharusnya. Kayak cahaya warung itu nggak keluar jauh, cuma muter di sekitar bangunan kecil itu. Pak, warung ini udah lama ya? Sudah lama sekali. Dari tahun berapa? Beliau diam sebentar, lalu jawab, sebelum jalan ini ramai. Jawaban itu nggak jelas, tapi entah kenapa gue nggak bisa nanya lebih jauh. Waktu gue mau bayar lagi, kejadian yang sama terulang. Gue ambil dompet. Beliau bilang, sudah. Pak, masa gratis terus? Beliau nengok ke gue agak lama. Tatapannya tenang, tapi dalam banget. Bukan gratis. Terus, semua ada gantinya. Kalimat itu bikin dada gue agak sesak. Gantinya apa pak? Beliau senyum tipis. Nanti juga tahu. Gue pulang malam itu dengan perasaan lebih berat dari kemarin. Bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran itu mulai berubah jadi was-was. Besok paginya gue tanya lagi ke Rudy. Kalau orang mampir ke situ sering balik lagi nggak? Rudy langsung jawab tanpa mikir. Balik. Kenapa? Dia lihat gue lama. Karena yang berhenti di situ biasanya lagi butuh sesuatu. Butuh apa? Rudy cuma jawab pelan. Tempat yang gak pernah nolak. Dan entah kenapa kalimat itu bikin gue sadar satu hal kecil. Waktu gue mampir pertama kali, gue lagi capek banget. Mata berat, hampir gak kuat lanjut nyetir. Dan warung itu kayak udah menunggu. Setelah 2 kali mampir ke warung itu, gue mulai sadar satu hal. Rasa penasaran gue bukan cuma soal warungnya, tapi soal kalimat-kalimat bapak tua itu. Semua ada gantinya. Datangnya sudah dicatat.
yang berhenti selalu ada. Kalimatnya sederhana, tapi kayak punya arti lain. Beberapa hari setelah itu, gue sengaja nongkrong agak lama di kantor, nungguin beberapa supir ekspedisi yang biasa kirim barang ke tempat kami. Biasanya mereka santai, suka cerita-cerita kalau lagi istirahat. Gue mulai buka obrolan pelan-pelan. "Bang, kalau lewat tikungan sebelum hutan itu, biasanya berhenti di mana?" Salah satu supir, namanya Bang Ilham, langsung ketawa kecil. "Di warung yang gak pernah tutup itu ya?" Gue pura-pura biasa. "Iya, emang kenapa?" Dia ngelirik ke supir lain. Mereka kayak saling ngerti. "Itu warung aneh, Mas." "Aneh gimana?" "Kalau lagi benar-benar ngantuk atau lagi sial, pasti kepikiran buat berhenti di situ." Kalimat itu bikin gue langsung fokus. "Maksudnya sial?" Bang Ilham nyeruput kopi plastiknya dulu, baru lanjut. "Gue pernah hampir nabrak orang di situ. Rem gak pakem, jalan licin. Pas banget depan warung itu. Untung gak kenapa-kenapa. Abis itu gue berhenti, minum kopi di situ. Terus, besoknya gue balik lagi lewat sana. Tanpa sadar, gue berhenti lagi. Karena apa?" Dia diam sebentar. "Kayak ada yang manggil aja." Supir lain nimbrung. "Gue juga. Waktu itu lagi ribut sama istri. Kepala panas. Gue nyetir gak fokus. Sampai tikungan itu, rasanya pengen berhenti aja. Duduk sebentar. Terus lu balik lagi?" "Iya, entah kenapa." Gue mulai ngerasa pola yang sama. Orang yang berhenti di situ bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi karena lagi di titik lemah. Capek, emosi, hampir celaka. Gue balik kerja dengan kepala makin penuh. Malamnya, entah kenapa gue lewat situ lagi, padahal gak ada keperluan. Gue bahkan sempat mikir buat ambil jalan lain, tapi setir motor gue tetap belok ke jalur hutan itu. Warung itu masih terang, bapak tua itu masih duduk di tempat yang sama. Kali ini sebelum gue ngomong apa-apa, beliau udah nyiapin kopi. "Kamu datang lagi," katanya pelan. "Iya, Pak." Beliau naruh gelas di depan gue. Gue sengaja nanya langsung, "Pak, yang Bapak maksud dicatat itu apa?" Beliau nggak langsung jawab, cuma duduk, ngeliatin gue. "Setiap orang yang berhenti di sini," katanya pelan, "datangnya bukan kebetulan." Terus, "Kamu berhenti pertama kali karena hampir jatuh." Gue langsung beku. Gue nggak pernah cerita ke siapapun soal itu. Malam pertama gue mampir memang karena jalan licin, dan motor gue sempat selip sedikit sebelum tikungan. Beliau lanjut tanpa ekspresi. "Kalau kamu teruskan waktu itu, mungkin sudah lain ceritanya." Jantung gue mulai nggak stabil. "Bapak tahu dari mana?" Beliau cuma senyum tipis. "Yang lewat di sini selalu kelihatan." Gue ngerasa kayak lagi duduk di tempat yang bukan cuma warung biasa. "Pak, dicatatnya di mana?" Beliau berdiri pelan, jalan ke belakang meja, lalu ambil sesuatu dari bawah. Sebuah buku besar, sampulnya coklat tua, tebal banget, kayak buku catatan lama. Beliau taruh di meja. Gue bisa lihat halaman-halamannya penuh tulisan tangan berisi nama, tanggal, jam, dan satu kolom kecil di sampingnya. Gue baca satu baris acak. "Ilham, hampir tabrak, selamat." Gue nengok ke beliau. "Bang Ilham?" Beliau angguk pelan. Gue baca lagi. Nama lain ada keterangan singkat. "Ribut keluarga, rem blong, ngantuk berat, hampir masuk jurang." Dan semuanya berakhir dengan satu kata yang sama. "Selamat." Tangan gue mulai dingin. "Ini maksudnya apa, Pak?" Beliau nutup buku itu pelan. "Warung ini tempat orang berhenti sebelum terlambat." Kalimat itu bikin gue nggak bisa ngomong beberapa detik. "Terus gantinya apa?" Gue tanya lagi pelan. Beliau lihat gue lebih dalam dari sebelumnya. Datangnya dicatat, perginya juga. Gue langsung ngerasa ada yang nggak beres. "Pergi gimana maksudnya?" Beliau nggak jawab. Cuma bilang, "Kamu masih aman." Masih. Berarti ada kemungkinan nggak aman. Waktu gue pulang malam itu, gue nggak langsung nyalain motor. Gue berdiri sebentar di depan warung itu, ngeliat lampunya. Dan untuk pertama kalinya gue sadar satu hal kecil. Di buku tadi, ada satu kolom kosong di bawah nama gue. Nama gue tertulis jelas. Jadi, setelah gue lihat nama gue sendiri tertulis di buku besar itu, jujur aja, rasa penasaran gue berubah jadi waspada. Bukan panik, tapi ada perasaan kayak gue udah masuk ke sesuatu yang seharusnya nggak gue lihat. Nama gue tertulis lengkap. Tanggal gue pertama kali mampir juga ada. Jamnya pun detail. Dan di kolom kecil di sampingnya,
kosong. Berbeda dengan nama-nama lain yang gue lihat sebelumnya. Hampir semua ada catatan singkat. Selamat, pulang, balik lagi. Tapi di bawah nama gue, gak ada apa-apa. Malam itu gue pulang dengan pikiran gak karuan. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap kali lampu motor gue menyapu tikungan, gue selalu kepikiran buku coklat tua itu. Besoknya gue gak langsung cerita ke Rudy. Gue tahan dulu. Gue pengen mastiin satu hal. Sore itu setelah jam kerja, gue minta Bang Ilham nganter gue lewat jalur itu pakai truknya. Gue bilang sekalian pengen lihat jalur dari atas kabin truk. Sebenarnya gue cuma pengen lihat reaksi dia waktu lewat warung itu. Kami berangkat hampir jam 9 malam. Sepanjang jalan Bang Ilham santai, ngobrol soal kerjaan dan keluarga. Sampai akhirnya truk mulai mendekati tikungan sebelum hutan. Gue perhatiin wajahnya. Obrolannya pelan-pelan berhenti sendiri. Tangannya yang tadi santai disetir jadi lebih kaku. Dan begitu lampu warung itu mulai kelihatan dari jauh, Bang Ilham langsung ngomong pelan. "Mas, lu pernah lihat bukunya?" Jantung gue langsung deg-degan. "Buku apa?" Dia gak nengok ke gue. "Yang dicatat." Gue diem beberapa detik lalu jawab pelan. "Pernah." Dia angguk kecil. "Nama gue juga ada kan?" "Iya." "Dicoret gak?" Gue langsung nengok ke dia. "Maksudnya?" Bang Ilham narik nafas panjang. "Gue pernah lihat satu nama yang dicoret." Truk pelan-pelan mendekati warung itu, tapi Bang Ilham gak berhenti. Dia terus jalan, walau kecepatannya melambat sedikit. "Siapa?" gue tanya. "Temen gue dulu, sopir juga, namanya Arman." Gue langsung ingat salah satu baris di buku itu yang tulisannya agak ditekan kuat. Nama Arman. Di sampingnya ada garis miring besar, kayak dicoret. "Kenapa dicoret?" Bang Ilham jawab pelan banget, hampir kayak ngomong sendiri. "Karena dia nggak kembali." Gue langsung ngerasa hawa di dalam kabin truk berubah. "Nggak balik gimana?" "Dia sering berhenti di situ. Katanya enak buat nenangin pikiran. Suatu malam dia lewat, dan besoknya truknya ditemukan di jurang. Orangnya gak ada. Mayatnya? Gak pernah ketemu." Kami udah lewat warung itu. Lampunya masih terang seperti biasa. Bapak tua itu terlihat duduk di dalam, seperti gak peduli dengan kendaraan yang lewat. "Lo pernah lihat nama lain dicoret?" gue tanya. Bang Ilham geleng. "Cuma dia." Gue mulai nyambungin semuanya. Kalau warung itu tempat orang berhenti sebelum terlambat, berarti dia mencegah sesuatu. Tapi kalau nama dicoret, berarti dia gagal. Atau justru selesai. Malam itu gue gak bisa tidur. Pikiran gue muter terus. Kalau datangnya dicatat dan perginya pun dicatat, berarti buku itu bukan cuma daftar orang mampir. Itu daftar orang yang ditahan sementara. Ditahan sebelum sesuatu terjadi. Dan kalau seseorang gak balik lagi ke warung itu, namanya dicoret. Besok malamnya entah kenapa, gue ngerasa harus ke sana lagi. Bukan karena penasaran doang, tapi kayak ada dorongan halus. Warung itu tetap terang. Bapak tua itu tetap duduk. Begitu gue masuk, beliau langsung bilang, "Kamu sudah lihat yang dicoret?" Gue langsung berhenti di depan meja. "Iya, Pak." Beliau angguk pelan. Dia tidak kembali. "Kenapa namanya dicoret?" Beliau menatap gue cukup lama sebelum jawab. "Karena sudah tidak bisa ditahan." Kalimat itu bikin gue ngerasa dingin sampai ke tulang. "Ditahan dari apa, Pak?" Beliau gak jawab langsung, cuma bilang pelan, "Setiap orang yang datang ke sini sebenarnya sedang diambang sesuatu." Gue duduk perlahan. "Ambang apa?" Beliau menutup buku itu dan berkata dengan suara yang sama tenangnya seperti biasa. "Antara selamat atau selesai." Setelah bapak tua itu bilang, antara selamat atau selesai, jujur aja malam itu gue pulang dengan kepala berat banget. Bukan cuma karena kalimatnya, tapi karena cara beliau ngomongnya. Gak ada ancaman, gak ada nada menyeramkan, justru terlalu tenang. Dan ketenangan itu yang bikin gak nyaman. Beberapa hari setelah itu, gue mulai mimpi. Awalnya cuma samar. Gue lagi nyetir motor di jalan yang sama. Tikungan sebelum hutan itu kelihatan lebih panjang dari biasanya. Jalanan sepi banget, gak ada kendaraan lain. Lampu motor gue jadi satu-satunya cahaya. Di ujung tikungan, warung itu terang. Tapi anehnya gue gak pernah sampai ke warungnya.
Setiap kali hampir mendekat, motor gue seperti berat, setirnya nggak stabil. Dan dari arah berlawanan selalu ada cahaya kendaraan besar yang mendadak muncul. Gua bangun sebelum tabrakan itu terjadi. Mimpi itu terulang 2 malam berturut-turut. Hari ketiga, mimpinya berubah. Gua masih di tikungan yang sama, tapi kali ini gua nggak naik motor. Gua berdiri di tengah jalan. Dari kejauhan ada truk melaju kencang. Gua pengen minggir, tapi kaki gua nggak bisa gerak. Dan di belakang gua, suara bapak tua itu terdengar pelan. "Kamu belum waktunya." Gue bangun dengan keringat dingin. Besoknya gue sengaja nggak lewat jalur itu. Gue ambil jalan alternatif walau lebih jauh. Gue pengen ngetes sesuatu. Sepanjang jalan alternatif itu nggak ada apa-apa. Biasa aja. Tapi entah kenapa perasaan gue nggak tenang. Kayak ada yang kurang. Sore itu Rudy lihat gue bengong di meja kerja. "Lu kenapa sih beberapa hari ini?" tanyanya. Gue akhirnya cerita soal mimpi itu. Rudy langsung diam, nggak ketawa, nggak ngejek. "Lo tahu nggak?" katanya pelan. "Orang yang sering mampir ke situ biasanya mulai mimpi juga." "Mimpi apa?" "Yang hampir kejadian." Kalimat itu bikin gue langsung merinding. "Maksudnya hampir kejadian?" Rudy ngelanjutin pelan. "Kayak dikasih lihat kemungkinan." "Kemungkinan apa?" "Kemungkinan kalau gue nggak berhenti malam pertama itu. Kemungkinan kalau motor gue benar-benar selip di tikungan itu." Malam itu gue nekat balik lagi ke warung. Gue masuk tanpa banyak basa-basi. "Pak, saya mimpi terus soal tikungan itu." Beliau angguk pelan, seolah sudah tahu. Yang hampir terjadi akan selalu mengingatkan. "Kenapa saya lihat itu terus?" Beliau buka buku besar itu lagi. Halaman dengan nama gua masih di situ. Tapi sekarang kolom di samping nama gua nggak kosong lagi. Ada satu tulisan kecil. "Belum." Gua langsung ngerasa dada gua sesak. "Belum apa, Pak?" Beliau menutup buku itu perlahan. "Belum selesai." Gua tarik nafas dalam. "Kalau saya berhenti ke sini terus, berarti saya aman." Beliau menatap gua cukup lama sebelum jawab. "Tempat ini bukan membuat orang aman. Terus, hanya memberi waktu." "Waktu untuk apa?" Beliau lanjut dengan nada yang sama tenangnya. "Kadang, orang berhenti di sini bukan untuk selamat, tapi untuk menyadari." "Menyadari apa?" "Bahwa dia sedang terlalu dekat." Gua mulai ngerti sedikit. Warung itu bukan pelindung, bukan tempat berlindung permanen. Cuma jeda, semacam penunda. Dan kalau orang terlalu sering butuh jeda, berarti dia terus mendekati sesuatu yang sama. Gua duduk lama malam itu. Dan untuk pertama kalinya, gua sadar satu hal yang bikin pikiran gua makin berat. Mungkin bukan warung itu yang bikin orang balik lagi. Tapi karena orang-orang itu memang belum selesai dengan apa yang hampir terjadi pada mereka. Setelah gue lihat tulisan "belum" di samping nama gue, mimpi itu nggak berhenti, justru makin jelas. Kalau sebelumnya cuma potongan, sekarang detailnya makin lengkap. Gue mulai lihat bagaimana motor gue benar-benar selip di tikungan itu. Aspalnya basah, ban depan kehilangan cengkeraman, dan dari arah berlawanan ada truk yang terlalu dekat untuk menghindar. Yang bikin aneh, di mimpi itu gue bisa lihat semuanya dari 2 sudut pandang. Dari diri gue sendiri yang hampir jatuh, dan dari luar, seperti orang yang berdiri di pinggir jalan. Dan setiap kali tabrakan hampir terjadi, selalu ada jeda. Waktu seperti melambat. Lalu suara bapak tua itu muncul lagi, tenang seperti biasa. "Kamu diberi waktu." Gue bangun dengan napas berat. Beberapa hari kemudian, gue sengaja lewati tikungan itu siang hari. Gue pengen lihat jalannya dengan kepala dingin. Ternyata tikungan itu memang lebih tajam dari yang gue kira. Ada bekas rem panjang di aspal. Dan di salah satu sisi, ada bekas pagar pembatas yang pernah diperbaiki. Gue berhenti sebentar di pinggir jalan. Dan entah kenapa, gue bisa membayangkan posisi motor gue malam itu. Kalau gue nggak berhenti di warung, kemungkinan besar gue bakal masuk terlalu dalam ke tikungan itu. Malamnya gue kembali lagi ke warung. Beliau sudah menyiapkan kopi tanpa gue pesan. "Masih melihatnya?" tanyanya. "Iya, Pak." Beliau angguk pelan. "Itu bukan mimpi." Kalimat itu bikin gue diam beberapa detik. "Terus itu apa?" "Bayangan yang belum terjadi." Gue mulai berani nanya lebih jauh. "Pak, warung ini sebenarnya apa?" Beliau tersenyum tipis, lalu menjawab pelan.
tempat orang diberi kesempatan kedua. Bapak yang kasih. Beliau menggeleng. Bukan saya hanya menjaga. Menjaga apa? Beliau melihat ke arah jalan, seolah-olah ada sesuatu di luar sana yang lebih penting dari warung kecil itu. Jalur ini sudah banyak mengambil. Kadang perlu ada yang menahan. Gue mulai ngerti kenapa warga lokal jarang mampir. Mungkin mereka nggak lagi berada di ambang apapun. Mungkin mereka sudah terbiasa dengan jalan itu. Tapi kenapa ada nama yang dicoret? Gue tanya lagi. Beliau terdiam cukup lama sebelum menjawab. Karena tidak semua orang mau melihat peringatannya. Gue langsung teringat Arman, sopir yang truknya ditemukan di jurang. Dia sering mampir ke sini kan? Beliau mengangguk. Tapi dia tetap melaju. Gue ngerasa dingin. Berarti warung itu bukan penyelamat mutlak, cuma pengingat. Dan kalau orang tetap memilih untuk mengabaikan apa yang sudah diperlihatkan, maka nama itu dicoret. Pak, tulisan belum di nama saya itu artinya apa? Beliau membuka buku itu lagi, menunjuk kolom kecil di samping nama gue. Artinya kamu masih diberi waktu untuk memperbaiki cara kamu berjalan. Berjalan? Beliau tersenyum tipis. Kamu sering terlalu lelah, terlalu memaksakan. Kalimat itu tepat banget. Gue memang sering nyetir dalam kondisi capek. Ngejar waktu, ngejar target. Kalau saya nggak berubah? Gue tanya pelan. Beliau menutup buku itu perlahan. Kolom itu akan diisi. Dengan apa? Beliau nggak jawab langsung. Hanya berkata dengan nada yang tetap tenang. Setiap nama pada akhirnya punya catatan akhir. Gue pulang malam itu dengan pikiran yang jauh lebih berat, tapi juga lebih jelas. Warung itu bukan kutukan, bukan tempat orang diambil, tapi tempat orang diperingatkan. Dan kalau seseorang sudah terlalu sering diberi peringatan, mungkin suatu saat peringatannya berhenti. Setelah malam itu, gue nggak bisa lagi lewat tikungan itu tanpa merasa diawasi. Bukan diawasi dari dalam warung, tapi dari seberang jalan. Awalnya cuma perasaan, tapi lama-lama gue benar-benar melihatnya. Setiap kali gue mampir dan duduk minum kopi, kalau gue nengok keluar, di seberang jalan dekat pepohonan hutan kecil itu, selalu ada siluet seseorang berdiri. Gak jelas wajahnya, gak jelas pakaiannya, cuma bentuk orang, diam, menghadap ke arah warung. Pertama kali gue lihat, gue pikir cuma bayangan pohon, tapi malam berikutnya dia ada lagi, posisi yang sama, diam, gak mendekat, gak juga menjauh. Malam itu gue langsung tanya ke bapak tua, "Pak, yang di seberang itu siapa?" Beliau gak langsung nengok, cuma jawab pelan, "Kamu sudah bisa melihatnya." Kalimat itu bikin gue merinding tipis. "Siapa dia, Pak?" Beliau mengaduk kopi yang sebenarnya gak lagi diaduk siapapun. Itu yang hampir. Hampir apa? Hampir mengambilmu. Gue langsung merasa dada gue sesak. Jadi malam pertama itu bukan cuma soal gue hampir jatuh. Ada sesuatu yang memang sudah menunggu di tikungan itu. Dia nunggu siapa, Pak? Beliau menjawab dengan tenang. Siapa saja yang lewat dalam keadaan tidak sadar. Gue mulai sadar maksudnya. Orang yang capek, emosi, atau nggak fokus. Orang yang pikirannya nggak utuh di jalan. Tikungan itu jadi semacam titik lemah. Kenapa dia berdiri di situ terus? Gue tanya lagi. Beliau baru kali ini nengok ke arah luar. Siluet itu masih ada, samar di bawah cahaya lampu warung. Karena kamu masih datang ke sini. Kalau saya berhenti datang, beliau tersenyum tipis. Dia tidak perlu berdiri jauh. Kalimat itu bikin gua ngerasa dingin. Gua baru sadar satu hal kecil yang bikin kepala gua berat. Selama ini gua pikir warung itu yang bikin gua balik terus. Tapi mungkin bukan cuma itu. Mungkin selama gua masih sering lewat dalam kondisi lelah dan gak fokus, sesuatu di tikungan itu masih punya alasan untuk menunggu. Pak, dia itu apa? Gua tanya pelan. Beliau gak jawab dengan kata-kata yang besar. Gak bilang hantu, gak bilang arwah. Beliau cuma bilang, sisa. Sisa apa? Sisa dari yang tidak sempat selamat. Gua langsung teringat cerita Bang Ilham tentang Arman, sopir yang namanya dicoret. Mayatnya nggak pernah ketemu. Jadi dia salah satunya. Beliau nggak mengangguk, nggak juga menggeleng. Yang sudah selesai, tidak lagi berdiri di situ.
Yang belum, masih menunggu. Gua nelen ludah pelan. Berarti siluet itu bukan cuma satu kemungkinan, bisa jadi banyak. Dan gua baru sadar sesuatu yang bikin gua makin gak nyaman. Setiap kali gua datang, siluet itu makin jelas. Awalnya cuma bayangan gelap, sekarang gua bisa lihat bahunya, kepalanya sedikit miring, seperti orang yang memperhatikan. "Pak, nama saya di buku masih belum kan?" Gua tanya. Beliau membuka buku itu lagi. Gua lihat kolom di samping nama gua. Tulisan belum masih ada, tapi sekarang ada tambahan kecil di bawahnya. Melihat. Gua langsung menatap beliau. Artinya, beliau menutup buku itu pelan. "Kalau kamu sudah bisa melihat, berarti waktumu tidak lagi panjang untuk mengabaikan." Kalimat itu sederhana tapi berat. Gua mulai ngerti satu hal penting. Warung itu bukan cuma tempat diberi kesempatan kedua, tapi juga tempat orang dihadapkan pada kenyataan yang hampir terjadi. Dan kalau orang sudah melihat tapi tetap memilih sama, kolom itu mungkin akan diisi. Setelah malam itu dan lihat tulisan melihat di samping nama gue mutusin buat ngetes sesuatu. Gue pengen tahu apa yang sebenarnya bikin gue terus balik ke warung itu. Apakah karena warungnya, atau karena memang ada sesuatu di tikungan itu yang belum selesai sama gue. Selama seminggu gue sengaja ambil jalan lain, lebih jauh, lebih macet, tapi aman. Dan selama seminggu itu, mimpi gue berhenti. Gak ada lagi bayangan truk, gak ada lagi tikungan yang memanjang, gak ada suara babak tua itu. Gue mulai mikir mungkin semua ini cuma efek sugesti. Mungkin karena gue terlalu sering kepikiran, jadi kebawa mimpi. Sampai satu malam, gue pulang kerja dalam keadaan capek banget. Deadline numpuk, kepala panas, dan tanpa sadar, gue belok ke jalur lama. Gue bahkan gak ingat kapan setir motor gue berubah arah. Begitu sadar, gue sudah hampir sampai tikungan itu. Lampu warung masih terang, tapi malam itu rasanya beda. Warung itu tetap menyala seperti biasa, tapi siluet di seberang jalan gak lagi berdiri jauh di pinggir hutan. Dia berdiri lebih dekat, hampir di bahu jalan. Gua ngerasa tenggorokan gua kering, bukan takut yang meledak, tapi rasa gak enak yang pelan-pelan naik. Gua berhenti seperti biasa dan masuk. Bapak tua itu sudah duduk seperti biasanya, seolah gak pernah berubah. "Kamu sempat tidak datang," katanya pelan, tanpa gua perlu cerita apa-apa. "Iya, Pak." Beliau angguk. "Kamu pikir kalau tidak datang, maka semuanya selesai?" Gua gak jawab, karena sebenarnya gua memang mikir begitu. Beliau membuka buku itu lagi. Halaman mama gua masih ada. Tulisan belum masih di situ. Melihat juga masih ada. Tapi sekarang ada satu baris baru di bawahnya. Memilih. Gua langsung merasa dada gua berat. "Memilih apa, Pak?" Beliau menutup buku itu pelan. "Kamu sudah tahu yang hampir terjadi. Sekarang tinggal memilih cara berjalan." Kalimat itu sederhana tapi langsung kena. Selama ini gua memang tahu, gua sering maksa. Nyetir capek, ngejar waktu, kadang sambil mikirin kerjaan, dan tikungan itu cuma salah satu titik di mana semua itu bisa berakhir. Gua nengok keluar warung, siluet itu sekarang berdiri tepat di tepi aspal. Masih diam, masih menghadap ke arah gue. "Pak, kalau saya berhenti datang ke sini, apa dia pergi?" Beliau menatap gue cukup lama sebelum jawab. "Dia tidak datang karena warung ini." "Terus kenapa?" "Dia datang karena kebiasaanmu." Gua langsung ngerti. Warung itu cuma jeda, tapi yang membuat gua mendekati bahaya bukan warungnya, tapi cara gua hidup. "Kalau saya berubah?" Gua tanya pelan. Beliau tersenyum tipis. Maka dia tidak lagi punya alasan. Gua duduk lama malam itu, minum kopi pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya, gua sadar sesuatu yang lebih besar dari sekedar tikungan atau hutan kecil itu. Warung itu bukan tempat orang selamat dari kecelakaan, tapi tempat orang disadarkan sebelum terlambat. Waktu gua berdiri mau pulang, gua ngengok lagi ke arah seberang jalan. Siluet itu masih ada, tapi kali ini dia gak lagi menghadap ke warung. Dia menghadap ke arah gue. Dan entah kenapa, gue merasa itu bukan ancaman. Itu peringatan terakhir. Setelah malam itu, gue nggak langsung berubah total. Tapi ada satu hal yang benar-benar gue lakukan. Gue berhenti memaksakan diri. Kalau capek, gue berhenti istirahat sebelum tikungan. Kalau emosi, gue tunda perjalanan.
Gue mulai sadar kalau yang hampir terjadi itu bukan sekedar kebetulan. Dan yang aneh, sejak gue mulai berubah, mimpi itu nggak pernah muncul lagi. Gue tetap lewat jalur itu beberapa kali, tapi bukan dalam keadaan tergesa-gesa atau lelah berat. Dan setiap kali lewat, siluet di seberang jalan itu makin samar. Awalnya masih kelihatan jelas berdiri di tepi aspal. Lama-lama cuma bayangan tipis di bawah pohon. Sampai suatu malam, gue lewat dan gak lihat apa-apa sama sekali. Warung itu masih terang dan gue tetap berhenti. Bapak tua itu tetap duduk seperti biasa. "Kamu sudah mengerti," katanya pelan begitu gue duduk. "Iya, Pak." Beliau membuka buku itu lagi tanpa gue minta. Gue lihat halaman nama gue. Tulisan "belum" masih ada. "Melihat" masih ada. "Memilih" juga masih di situ. Tapi ada satu hal yang bikin gue terdiam. Nama gue terlihat lebih pudar dibanding sebelumnya. Tinta hitamnya nggak setegas waktu pertama kali gue lihat. "Pak, ini kok jadi samar?" Beliau menatap gue dengan senyum kecil yang beda dari sebelumnya. Lebih ringan. Karena yang hampir itu menjauh. "Kalau begitu, nama saya bakal hilang." Beliau menggeleng pelan. "Tidak, yang pernah datang tetap tercatat." Gue duduk sambil mikir. Berarti buku itu bukan daftar korban. Bukan juga daftar orang yang akan diambil. Tapi daftar orang yang pernah berada di ambang. "Pak, kalau orang sudah benar-benar selesai, namanya jadi apa?" Beliau menutup buku itu perlahan. "Kalau dia selamat dengan sadar, namanya tetap ada, tapi tidak lagi aktif." "Aktif?" Beliau menunjuk halaman lain. Gua lihat beberapa nama yang tintanya sangat tebal dan jelas. Di sampingnya ada catatan panjang. Mungkin orang-orang yang masih sering datang dalam keadaan yang sama. Lalu ada beberapa nama yang samar seperti nama gua sekarang. Dan ada yang dicoret. Gua teringat Arman. "Pak, yang dicoret itu karena tidak berubah?" Beliau menjawab pelan. "Karena dia tidak lagi punya kesempatan." Kalimat itu bikin gua terdiam cukup lama. Warung itu bukan tempat orang diselamatkan secara ajaib, tapi tempat orang diberi ruang untuk sadar. Dan kalau orang tetap memilih jalan yang sama, ruang itu akan ditutup. Malam itu suasana warung terasa lebih ringan dari biasanya. Angin malam masuk pelan lewat celah kayu. Jalanan juga nggak sesepi biasanya. Ada 1-2 kendaraan lewat. Gua ngengok ke arah seberang jalan. Kosong, nggak ada siluet. Gua ngerasa lega tapi juga ada rasa aneh yang nggak bisa gue jelasin. "Pak, kalau suatu saat saya nggak perlu berhenti lagi di sini?" Beliau tersenyum tipis. "Kalau kamu tidak lagi mendekati ambang, kamu tidak perlu berhenti." "Terus, warung ini tetap ada?" Beliau menatap jalan yang gelap di luar. "Selama jalur ini masih mengambil, tempat ini akan tetap menyala." Kalimat itu bikin gua sadar satu hal yang belum gua pikirkan sebelumnya. Warung itu bukan cuma untuk gua, bukan cuma untuk Bang Ilham, bukan cuma untuk Arman, tapi untuk siapapun yang suatu malam hampir kehilangan segalanya di tikungan itu. Sebelum gua pulang, gua lihat buku itu sekali lagi. Nama gua masih ada, tapi tintanya sudah setengah samar. Dan entah kenapa, gua ngerasa itu bukan ancaman. Itu pengingat. Beberapa bulan setelah nama gue mulai pudar di buku itu, hidup gue pelan-pelan berubah. Bukan berubah drastis, tapi lebih ke cara gue menjalani hari. Gue nggak lagi nyetir dalam keadaan setengah sadar. Kalau capek, gue berhenti. Kalau emosi, gue diam dulu. Tikungan itu masih gue lewati, tapi nggak lagi dengan kepala penuh. Dan selama itu juga, gue nggak selalu berhenti di warung. Kadang lewat aja, kadang mampir sebentar. Tapi nggak lagi karena dorongan aneh, cuma karena memang ingin minum kopi dan ngobrol. Sampai satu malam, gue pulang agak larut. Bukan karena kerjaan, tapi karena ada acara kecil di kantor. Gue nyetir santai, nggak capek, nggak buru-buru. Begitu sampai mendekati tikungan itu, entah kenapa gue otomatis ngengok ke arah tempat warung biasanya berdiri. Tapi kali ini, gelap. Awalnya gue pikir lampunya mati sebentar. Tapi makin dekat, tetap gelap. Gak ada cahaya kuning, gak ada siluet meja kayu. Gak ada bayangan bapak tua itu. Cuma lahan kosong dengan sedikit bekas tanah lebih rata. Seperti pernah ada bangunan kecil di sana. Gue pelan-pelan mengurangi kecepatan motor. Berhenti di pinggir jalan dan turun. Angin malam berhembus biasa saja. Hutan kecil di seberang tetap sunyi. Tapi tempat warung itu berdiri, benar-benar kosong. Gak ada bekas papan, gak ada bekas bangunan.
seolah-olah nggak pernah ada apa-apa di sana. Gue berdiri cukup lama di situ. Pikiran gue campur aduk, bukan sedih, bukan juga takut, tapi lebih ke selesai. Gue ingat malam pertama gue mampir ke sana. Hujan deras, kepala berat, motor hampir selip. Kalau malam itu gue nggak berhenti, mungkin cerita gue beda. Dan gue mulai sadar satu hal pelan-pelan. Warung itu mungkin memang nggak selalu ada untuk semua orang. Mungkin warung itu ada saat seseorang benar-benar butuh jeda. Saat seseorang benar-benar berada di ambang. Dan ketika orang itu sudah mengerti, warung itu nggak lagi perlu menyala untuknya. Beberapa hari kemudian gue tanya Rudi, warung di tikungan itu tutup ya sekarang? Rudi ngengok ke gue dengan wajah bingung. Warung apa? Yang sebelum hutan, yang nggak pernah tutup? Rudi geleng pelan. Di situ nggak pernah ada warung, Mas. Gue langsung terdiam. Ah masa? Gue sering berhenti di situ. Rudi tetap dengan ekspresi bingung. Yang ada cuma lahan kosong dari dulu. Gue nggak lanjut debat, karena entah kenapa gue nggak merasa perlu membuktikan apa-apa. Malam itu gue lewat lagi, tapi lahan itu tetap kosong. Tapi waktu motor gue mulai masuk ke tikungan, gue sempat merasa sesuatu yang familiar. Bukan siluet, bukan suara, tapi rasa seperti seseorang sedang memperhatikan dari jauh. Bukan untuk mengambil, tapi untuk memastikan. Dan di detik itu, gue paham satu hal terakhir. Bapak tua itu mungkin bukan penjaga warung, bukan juga pemilik tempat. Dia mungkin cuma perwujudan dari sesuatu yang menjaga jalur itu. Sesuatu yang menahan orang-orang sebelum terlambat. Dan buku itu bukan daftar korban, tapi daftar kesempatan. Nama gue mungkin masih ada di sana, tapi nggak lagi aktif, karena kesempatan itu sudah gue pakai. Sekarang setiap kali gue lewat tikungan itu, gue nggak lagi merasa diawasi, cuma merasa diingatkan. Dan kadang, kalau malam terlalu sepi dan lampu motor gue menyapu sisi hutan, gue sempat melihat sekilas cahaya kuning samar, seperti lampu bohlam tua yang menyala pelan. Bukan untuk gue, tapi mungkin untuk orang lain yang malam itu hampir selesai. Dan kalau suatu hari nanti lo lewat jalur antar kota yang sepi, dan lo melihat warung kecil yang tetap terang saat semua tempat lain tutup, mungkin itu bukan sekadar warung, mungkin itu jeda. Dan kalau suatu malam lo berhenti di sana, dan seseorang bilang, datangnya sudah dicatat, mungkin itu bukan ancaman, tapi cuma pengingat bahwa lo masih punya waktu. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.